Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Maulana. Dan saya Habib Zidan Abdullah. Dan saya Fuad Ali Munawir. Saya Abizar Gifari Rizkyandi. Kami semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan di sini kami mengulik sejarah tentang masjid tertua di Jakarta, salah satunya yaitu Masjid Al-Atiq yang berada di Kampung Melayu. Di Kampung Melayu Besar, kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini diyakini secara lisan sebagai masjid tertua di Jakarta. Awalnya didirikan sebagai sebuah mushola bagi pasukan Banten yang menyerbu Batavia. Awalnya masjid ini bernama Masjid Kandang Kuda karena berada di perkampungan tukang sado. Kemudian berubah menjadi Masjid Jami Kampung Melayu. Gubernur Ali Sadikin di era 1970-an yang kemudian memberi nama masjid ini dengan Masjid Jami Al-Atiq. Al-Atiq memiliki makna tertua. Sesuai dengan sejarah lisan, masjid ini sebagai masjid tertua di Jakarta. Ketuaan masjid ini sudah nyaris tak terlihat dengan bentuknya. Bangunannya yang sudah mengalami renovasi menjadi bangunan beton, meski masih menyisakan beberapa pernik aslinya. Ditambah lagi ketiadaan bukti tertulis otentik tentang kapan pastinya masjid ini pertama kali dibangun. Namun, salah satu versi sejarah, masjid ini menyebutkan bahwa masjid ini pertama kali dibangun oleh Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin, yang berkuasa di tahun 1552 hingga 1570. Beliau adalah putra dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Masjid Jami Al-Atiq. Kapan tepatnya masjid ini pertama kali dibangun? Sebetulnya tak ada yang tahu persis. Ada dua versi tentang sejarah masjid ini. Versi pertama disampaikan oleh tetua setempat. Mereka meyakini masjid didirikan tahun 1632 Masehi atau 1053 Hijriah. Pendirinya adalah pasukan Sultan Ageng Tirtayasa yang tengah berperang dengan VOC. Dugaan itu diperkuat dengan letak masjid yang persis di tepi Kali Ciliwung pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu pergerakan tentara memang selalu saja memanfaatkan sungai, baik sebagai transportasi atau sumber minum. Tak heran banyak tempat peristirahatan raja dulu dibangun di tepi sungai. Versi kedua menyebutkan Masjid Jami Al-Atiq dibangun lebih awal, sekitar tahun 1500-an oleh Sultan pertama Banten, yaitu Maulana Hasanuddin, 1552 sampai dengan 1570, yang juga putra dari Sunan Gunung Jati. Saat itu menjadi masjid ini diberi nama Masjid Kandang Kuda karena letaknya di perkampungan tukang sado. Pasukan Sultan Ageng kemudian membantu merenovasi masjid tersebut, yang percaya versi ini umumnya menunjuk struktur dan arsitektur masjid yang tak banyak beda dengan masjid-masjid buatan Wali Songo yang berada di Jawa Tengah. Pembangunan Masjid Al-Atiq diduga berbarengan dengan pembangunan masjid yang ada di Banten dan daerah Karangampel, Jawa Tengah. Dua masjid yang juga dibangun karena peran Sultan Maulana Hasanuddin. Versi kedua ini berkaitan dengan sumber lain yang mengaitkan masjid ini dengan Pangeran Jayakarta. Sekitar awal tahun 1619, ketika Pangeran Jayakarta dan pasukannya hendak menuju pusat kota Batavia menyusuri Kali Ciliwung, Masjid Al-Atiq dahulu berada dalam keadaan menyedihkan, tidak terpelihara dan nyaris roboh. Sebelum meneruskan perjalanan, dikisahkan rombongan itu singgah dan memperbaiki wujud masjid, serta menetap beberapa lama di wilayah itu yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pengusaha sado. Maka tak heran awalnya masjid ini disebut dengan Masjid Kandang Kuda. Sejarah memang sulit untuk dirunut dengan pasti karena memang senantiasa terkait kepada siapa yang meriwayatkan beserta bukti-bukti
otentik yang menguatkan masing-masing riwayat bila merujuk kepada versi pertama yang menyebut tahun 1632 Masehi sebagai tahun pendiri Masjid. Maka gugurlah pernyataan bahwa masjid ini adalah masjid tertua di Jakarta karena kalah tua dengan Masjid Si Pitung Al-Alam Marunda yang dibangun tahun 1527 Masehi oleh Fatahillah yang memimpin pasukan gabungan Demak dan Cirebon selama penyerbuan ke Sunda Kelapa. Salah satu keunikan masjid ini adalah tulisan kaligrafi yang berada di atas mimbar khotib, yang ternyata sampai sekarang belum diketahui apa tulisannya. Sebelum mengalami pemugaran, di dalam masjid ini terdapat 2 buah makam pengurus pertama masjid ini. Tepatnya berada tepat di samping mimbar atau tepat di tempat berdirinya imam. Namun memang siapa nama pemilik makam tersebut sampai sekarang belum diketahui. Namun sesudah pemugaran, makam-makam tersebut dipindahkan. Ornamen di puncak atap masjid ini yang berbentuk trisula menunjukkan ke arah mata angin. Sedangkan atap limasnya yang bersusun 3 merupakan bentuk asli masjid tua Nusantara ini. 2 hal ini termasuk pernik asli dari Masjid Al-Atiq. Awalnya Masjid Jami Al-Atiq berstruktur kayu jati dengan 4 soko guru penopang atap di tengah masjid. 4 soko guru itu kini sudah diganti dengan 4 pilar beton. Masjid aslinya sudah dirombak menjadi bangunan masjid berlantai 2 yang lebih modern meski tak menghilangkan unsur aslinya. Sedangkan pernak-pernik asli masjid ini sudah diserahkan kepada Museum Sejarah Jakarta. Namun demikian serta keseluruhan masjid ini masih mempertahankan bentuk aslinya yang dikatakan seperti Masjid Demak. Video yang dapat kami berikan, semoga dengan adanya video ini dapat memberikan atau menambahkan wawasan kita dan kecintaan kita terhadap sejarah peradaban Islam di Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.